Ya, selamat sore Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Ibu, baik. Ya, Baik. ini sudah sore ya, karena kita sudah masuk ke sesi kedua. Ya, kita kembali untuk sesi ini, kita buat kesepakatan. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa sebentar, kemudian menyalakan kamera pada saat room sudah dibuka. Raise hand jika akan menyampaikan pendapat, dan mute jika ada teman yang sedang berbicara. Pertambahan Bapak Ibu? Cukup, Bu. Oh, baik, terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut, ada teman yang akan memimpin kita doa, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Pak Adi, untuk sesi ini, terima kasih. Tujuan kita pada sesi ini adalah menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu CGP, kita telah membahas tentang rencana kita masing-masing tentang membuat program mewujudkan lingkungan sekolah yang berdampak pada murid. Pada sesi awal tadi dan sesi kali ini, itu berkaitan erat dengan bagaimana mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah, yang nantinya kita akan melakukan simulasi praktik membuat keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Sebelum Bapak Ibu kita lanjut, ini berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dalam bentuk kuis melalui Jamboard. Di sini ada 5 pertanyaan. Silakan berbagi Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu. Menurut yang pertanyaan-pertanyaan itu menurut Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas adalah apakah hal yang sama, betul atau salah? Terlempar, Pak. Ya, ini ada yang menjawab salah. Yang menjawab betul. Siapa di antara teman-teman yang bisa mengemukakan alasan kenapa menjawab salah atau betul? Silakan raise hand. Bu Mardia, silakan. Terima kasih, Bu. Saya menjawab salah karena peraturan itu belum tentu menjadi keyakinan kelas. Peraturan itu kelihatannya mengarah ke hal-hal negatif, sedangkan kalau keyakinan kelas itu semua mengarah ke hal positif. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Di sini di kolom chat ada beberapa yang menjawab bahwa peraturan kelas itu salah kalau dikatakan keyakinan kelas. Betul Bapak Ibu ya, karena peraturan kelas itu adalah seperti jawabannya Bu Mardia tadi adalah berangkat dari keyakinan kelas. Ya, yang pertanyaan kedua tadi Bapak Ibu, apakah benar jika berikut ini mengandung nilai kebajikan yang universal? Tadi menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Silakan teman-teman berikan komentar di kolom chat. Ya, Pak Sultan jawab 2, Pak Abdul Mujid benar, Pak Aryadi benar. Ya. Adakah teman-teman yang bisa mengungkapkan pendapat mengapa mengatakan bahwa di atas ini adalah nilai perihal yang mengandung nilai kebajikan yang universal? Pak Aryadi, silakan. Iya, betul, Bu. Ini kebajikan yang universal, Bu, karena kebaikan ini berlaku untuk semua orang, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di kolom chat ini semua berpendapat sama, benar, bahwa hal-hal ini adalah menyangkut kebajikan yang universal. Karena ini menyangkut tentang
menggunakan helm saat mengendarai motor untuk keselamatan bersama, membuangkan sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kita sepakat ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Ya, berikut ini adalah langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengurutkan yang mana merupakan urutan yang runtut dari langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Silahkan ditulis di kolom chat urutan yang benar, karena ini masih bersifat random. Ya, terima kasih. Di sini sudah ada beberapa nomor yang muncul. Pak Sultan 132465, Pak Aryadi 456123, Pak Rudianto 654123. Wow, keren ya Bapak Ibu. Masih ada Bu Mardia 454123, 456 kayaknya Bu. Ya, terima kasih. Bisa ada teman-teman yang bisa berargumen, silakan mengutarakan pendapat kenapa memilih urutan-urutan itu. Pak siapa ya nih? Pak Sultan, silakan. Terima kasih Bu. Kenapa saya pilih urutan itu? Karena yang pertama dulu, tentu yang harus dilakukan adalah membuat peraturan menjadi kayak keras. Jadi munculkan dulu kayak keras. Kemudian kenapa saya pilih yang terakhir 5? Karena keyakinan yang kita buat itu harus kita evaluasi dari waktu ke waktu sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sesuai dengan pendapat dari teman-teman, sebenarnya itu adalah prioritas dari kita sendiri. Tapi pada dasarnya yang harus dimulai dulu adalah memunculkan peraturan. Kemudian yang kedua itu mengubah peraturan. Kemudian mari kita mensarikan peraturan itu. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ini pada saya berurut. Yang bertukar itu hanya 5 dan 6 ya. Setelah berdiskusi itu kita akan meninjau keyakinan yang sudah kita lihat secara kontinu dari waktu ke waktu. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu ada namanya kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, teman-teman, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, bagaimana teman-teman membuat prioritas? Yang mana yang merupakan prioritas? Silakan ditulis di kolom chat jawabannya. Ya, ada kesenangan, ada kasih sayang. Yang mana jadi prioritas teman-teman? Tidak ada yang menulis. Ya silakan, Resen, Pak Aryadi. Kalau saya Bu, nomor 2 Bu, cinta kasih dan kasih sayang. Karena guru seperti ini Bu akan dirindukan kedatangannya di kelas dengan murid Bu. Iya, terima kasih Pak Aryadi. Berarti Pak Aryadi ini orangnya apa namanya? Romantis ya. Iya, Bapak Ibu, ada yang lain? Yang mana menjadi prioritas? Ada komentar Bapak Ibu? Pak Abdul, silakan. Ya, kalau saya bertahan hidup, karena esensi dari untuk mendapatkan kesenangan, cinta kasih, kebebasan, dan penguasaan, ya harus bertahan hidup. Seperti itu. Iya. Jadi, ada lagi teman-teman? Ya. Terima kasih komentar dari Pak Mujid dan Pak Adi. Pada dasarnya,
kebutuhan dasar manusia itu namanya kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang memang harus semua terpenuhi ya. Tergantung bagaimana kita mendahulukan yang mana-mana dulu. Seperti Pak Muji tadi mau bertahan hidup duluan, Pak Ardi lebih suka disayang. Ya. Ada juga yang pasti yang mendahulukan prioritas kesenangan ya, kebebasan, semua ini dibutuhkan. Jadi kita sepakat ya, kalau kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dalam kelas. Ya, Bu. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Setuju, Bu. Setuju. Baiklah kita lanjut. Ya, dalam membuat keyakinan kelas, kita sudah belajar pada sesi sebelumnya tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan diri, dan validasi tindakan yang salah. Jadi menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini ada di bawah. Kemudian validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Dan bagaimana menanyakan kepada diri apakah ini memang sudah benar atau tidak? Sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau tidak? Ya, baiklah teman-teman, pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dari segitiga restitusi ini, yang mana ini yang harus juga menjadi prioritas sebelum kita membuat suatu keyakinan kelas. Silakan ditulis di kolom chat. Yang mana didahulukan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kalau dalam dalam menentukan prioritasnya itu, yang mana merupakan urutan-urutan yang menjadi tatanan yang harus kita lalui dalam menentukan keyakinan kelas itu sendiri. Ada teman-teman yang sudah menuliskan atau yang bersuara, silakan. Ada pendapat, Bapak Ibu? Pak Riyadi, silakan. Kalau saya Bu pilih menanyakan keyakinan dulu Bu, karena sehebat apapun peraturan di kelas kita susun, kalau kita tidak yakin untuk menjalankannya Bu, maka mustahil juga untuk bisa kita implementasikan. Iya, terima kasih. Jadi dari diri dulu ya, Pak Adi. Ada tanggapan? Ya. Di sini teman-teman, mari kita sepakat. Oh ya, Bu Martia, silakan. Saya setuju Bu dengan pendapat Pak Haryadi bahwa kita harus meyakinkan diri dulu, baru kita bisa bertindak selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sepakat kalau mulai dari diri. Segala sesuatunya dimulai dari diri. Tetapi sesungguhnya kita kembalikan ke identitas dulu. Bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bagaimana supaya kesalahan itu tidak diulangi lagi? Ya. Kemudian bagaimana mencari cara-cara yang efektif supaya tidak terjadi lagi kesalahan itu. Ya. Kemudian kembali lagi ke tadi nilai-nilai. Bagaimana nilai-nilai itu bisa menjadi nilai-nilai yang universal. Yang kita lakukan itu apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Baiklah Bapak Ibu yang hebat, pada sesi ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat langkah-langkah dalam menetapkan sebuah keyakinan menjadi keyakinan yang bisa kita katakan bahwa kalau saya lakukan ini berarti konsekuensinya seperti ini. Terima kasih. Untuk sesi ini kita akan segera melakukan sesi selanjutnya. Tugas Bapak Ibu adalah melakukan praktik baik, membuat keyakinan di kelas masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua.